Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki dan pedoman peraturan penataan ruang terhadap perancangan kota. Ya, kita bisa lihat di sini ada pertama Rencana Umum Tata Ruang Wilayah atau RUTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memiliki kedudukan tingkat nasional. Fungsi menetapkan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang secara nasional, mencakup pola pemanfaatan ruang nasional dan kawasan strategi nasional. Penerapannya menjadi acuan bagi penyusun RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten kota. Contoh, RT/RWN mengatur koridor ekonomi strategi seperti jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Jawa, serta kawasan strategi nasional seperti kawasan ekonomi khusus Seimangkei di Sumatera Utara. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RT/RWP), kedudukan tingkat provinsi, fungsi menjabarkan RT/RWN dalam konteks provinsi, mencakup pola pemanfaatan ruang provinsi dan kawasan strategi provinsi. Penerapan menjadi acuan bagi penyusunan RT/RW kabupaten kota. Contoh, RT/RWP Jawa Barat yang mengarahkan pembangunan kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, serta konservasi kawasan lindung di sekitar Gunung Gede Pangrango. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota (RT/RWK), kedudukan tingkat kabupaten kota, fungsi menjabarkan RT/RW dalam konteks kabupaten kota, mencakup pola pemanfaatan ruang kabupaten kota dan kawasan strategi kabupaten kota. Penerapan strategi acuan bagi penyusunan rencana detail tata ruang. Contoh, RT/RWK Kabupaten Sleman yang mengatur zonasi untuk kawasan pertanian, perumahan, dan kawasan wisata seperti kawasan wisata Kaliurang di lereng Gunung Merapi. 2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR Kawasan Strategi, kedudukan tingkat kawasan strategi, fungsi menyusun rencana rinci untuk kawasan-kawasan strategi baik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Penerapan mengarahkan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan di ruang kawasan yang memiliki nilai strategi. Contoh, RDTR Kawasan Strategi Pariwisata Borobudur yang mengatur zonasi dan peraturan pembangunan di sekitar Candi Borobudur untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. RDTR Kawasan Khusus, kedudukan tingkat kawasan khusus, fungsi menyusun rencana rinci untuk kawasan-kawasan yang memerlukan penanganan khusus. Penerapan mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus di kawasan tersebut. Contoh, RDTR Kawasan Khusus Konservasi Hutan Mangrove di Bali yang mengatur zonasi peraturan pembangunan untuk melindungi ekosistem mangrove dan mendukung konservasi lingkungan. Kedudukan dan penerapan rencana tata ruang. Kedudukan rencana tata ruang RT/RWN memiliki kedudukan tingkat tertinggi sebagai pedoman umum bagi seluruh wilayah Indonesia. RT/RWP berada di bawah RT/RWN dan menjabarkan arah nasional ke dalam skala provinsi. RT/RWK berada di bawah RT/RWP dan menjabarkan arahan provinsi ke dalam skala kabupaten dan kota. RDTR berada di bawah RT/RWK dan menyusun rencana rinci di tingkat kecamatan, desa, atau bagian tertentu di wilayah kota kabupaten. Penerapan rencana tata ruang RT/RWN digunakan untuk mengarahkan pembangunan dan pemanfaatan ruang di tingkat nasional termasuk infrastruktur strategi, kawasan ekonomi, dan kawasan lindung. RT/RWP digunakan untuk mengarahkan pembangunan di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan arah RT/RWN serta kondisi dan potensi lokal. RT/RWK digunakan untuk mengarahkan pembangunan di tingkat kabupaten kota dengan mempertimbangkan arahan RT/RWP serta kondisi dan potensi lokal. RDTR digunakan untuk pengaturan yang lebih rinci di tingkat lokal, termasuk zonasi, peraturan bangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RT/RWK. Ya, kesimpulannya, dengan pemahaman hierarki dan penerapan ini, perencanaan tata ruang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, mengakomodasi kepentingan nasional, regional, hingga lokal secara berkeseimbangan. Ya, itu dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.